Shalom, saudara. Hari ini saya memberitakan buat saudara perbedaan antara kebaktian dan ibadah. Dan dalam Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama sampai dan pasal yang keempat menjelaskan kita tentang hal ini. Sebab selama ini banyak orang yang keliru. Kalau sudah kebaktian dia pikir sudah beribadah, saudara. Belum, saudara. Itu baru sebagian kecil dari ibadah. Sebab perbedaan antara kebaktian dan ibadah adalah seperti ini, saudara. Kebaktian itu harus ditentukan jadwalnya terlebih dahulu, waktunya, tempatnya, siapa yang memimpin di situ, dan harus minimal 2 orang dan kemudian dipimpin oleh seorang majelis, seorang diaken dan seorang pemimpin rohani. Tetapi ibadah tidak dibatasi dengan tempat, ruang, waktu, keadaan. Dan ibadah itu tidak mengandung unsur liturgis. Unsur liturgis itu adalah susunan-susunan acara. Tetapi dalam kebaktian harus ada susunan acaranya, saudara. Ini dia. Nah, dan ibadah bisa jadi saudara lakukan sendiri. Misalnya saudara berdoa, itu saudara sedang beribadah. Jadi harus saudara tahu bahwa kebaktian itu merupakan bagian daripada ibadah. Sebab ibadah itu adalah begini, ini saudara, inilah ibadah. Ibadah adalah semua perbuatan saudara untuk menyatakan bakti saudara, pengabdian saudara kepada Tuhan yang didasari ketaatan dalam mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini dia, itu ibadah. Sementara kebaktian, saudara cuma duduk di gereja maksimal 2 jam, itu pun belum tentu saudara menjauhi larangannya. Ada banyak orang yang datang kebaktian dengan selingkuhannya. Banyak orang yang datang kebaktian di gereja, tetapi sementara khotbah, sementara puji-pujian, dia sibuk bermain handphone, dia sibuk membaca WA, dia sibuk menjawab WA, dia sibuk selfie. Hei, pertanyaannya, benarkah saudara beribadah pada waktu itu? Saudara kebaktian, ya. Dan ironisnya, banyak orang setelah ikut kebaktian di gereja, lalu mereka sudah merasa beribadah. Merasa, bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah apa? Merasa menuntut atau merasa berhak menuntut Tuhan untuk mengabulkan doa-doanya. Karena dipikir sudah beribadah. Dan lebih parahnya, merasa lebih rohani dari orang yang lain. Hanya kebaktian selama 2 jam dalam seminggu. Saya mau ingatkan saudara sekali lagi, ibadah itu adalah segala perbuatan saudara untuk menyatakan bakti, pengabdian saudara kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya. Perintahnya apa? Mengasihi, mengampuni, berbuat baik kepada setiap orang dan menjauhi larangannya, yaitu tidak melakukan dosa atau minimal tidak melakukan sesuatu yang membuat Tuhan berduka. Apakah Tuhan tidak sedih ketika melihat saudara kebaktian di hari Minggu, tetapi saudara sementara kebaktian saudara teringat pacar gelapmu? Maaf saudara. Atau saudara sibuk membalas chat WA saudara, atau saudara sibuk edit foto. Makanya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13, Alkitab mencatat, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kelihatannya duduk di gereja tapi hatinya jauh. Banyak orang berpikir bahwa ibadah yang dilakukan pasti disukai Allah. Belum tentu, saudara. Karena pada kenyataannya banyak orang yang melaksanakan ibadah sebagai rutinitas saja. Yang penting ke gereja, yang penting ikut kebaktian. Kalau nggak ke gereja, rasanya ada sesuatu yang kurang. Kelihatannya benar, tapi tidak cukup benar, saudara. Makanya tidak heran orang-orang yang seperti ini, ada banyak orang yang berkelahi justru di gereja. Pulang kebaktian justru tersinggung, pulang kebaktian justru marah. Dan ini sebentar lagi Natal, dan bisa dipastikan saudara, saya banyak pengalaman mengenai hal ini. Ada banyak orang yang tersinggung, kecewa, dan terjadi konflik nanti setelah Natal. Dan siapa itu? Biasanya itu panitia Natal, saudara. Karena mereka lupa bahwa ibadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab itu juga terjadi dalam kitab Kejadian pasal yang keempat dan ayat yang ketiga dan seterusnya. Peristiwa Kain dan Habil. Kain dan Habil, bagian dari firman ini berbicara tentang mereka berdua berniat memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi akhirnya apa? Berakhir dengan kematian, berakhir dengan pembunuhan. Kain membunuh Habil. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah ingatkan saudara, jangan ada konflik di antara diaken, di antara siapapun di jemaat nanti setelah Natal, ya. Oke? Ini dia. Bukan berarti saya berkata tidak perlu kebaktian. Perlu, saudara. Saudara harus rajin kebaktian. Makanya Kingdom Lifestyle hari ini Rasul Paulus memberitahu kita, 1 Timotius 4 ayat ke-8 saya bacakan, latihan badan ini terbatas gunanya. Latihan badan ini yang dimaksud bukan hanya olahraga, tetapi juga kebaktian, saudara. Karena dalam kebaktian saudara dilatih untuk komitmen, disiplin, fokus, belajar firman, dan seterusnya. Terbatas gunanya, tetapi perlu, saudara. Sama, olahraga terbatas gunanya, tapi perlu.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara mau masa depan saudara lebih baik dari hari ini? Saya mau katakan saudara, ibadah saudara. Hari ini dan seterusnya saya mengajak saudara beribadah. Di rumah saudara itu ibadah, di tempat kerja saudara, di meja kasir saudara, selama dalam pergaulan saudara, ibadah saudara. Yaitu apa? Dimanapun saudara berada. Karena apa? Karena ibadah adalah semua perbuatan baik saudara untuk menyatakan bakti, pengabdian saudara kepada Tuhan. Itu bisa dilakukan saudara dimanapun, di meja kerja saudara, di tempat saudara, di pergaulan saudara, di rumah saudara, dimanapun saudara berada. Yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Haleluya. Kalau ada agama yang mengajarkan bekerja adalah ibadah, Tuhan kita Yesus Kristus mengajar dan mengajak setiap saudara hidup adalah ibadah. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus memberkati saudara.